Di tengah situasi seperti ini, penting untuk kita saling menguatkan, juga saling menghibur. Jadi saya meminta teman-teman saya untuk buat ini. Khusus untuk kalian yang tidak punya pilihan di rumah aja, yang berjuang di luar untuk menjaga rumah kita semua. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Ada di sini. Main bersama keluarga adalah ibadah. Apa yang terjadi dan kita alami saat ini adalah kejadian yang tidak berdiri sendiri. Apalagi seperti kita ketahui, kejadian corona ini bersifat global, merata, dan masif. Social distancing sedang dipromosikan di mana-mana. Kita tahu, dalam keadaan normal, social distancing adalah suatu tindakan tidak normal. Tanda dari kehidupan yang stres, depresi, boleh dibilang ada kelainan kejiwaan. Tetapi sebaliknya, di saat yang tidak normal seperti sekarang ini menjadi normal, bahkan menjadi suatu keharusan. Hal ini terjadi karena apa yang selama ini kita anggap normal telah jauh menyimpang dari kebenaran. Apa yang tidak normal kita anggap menjadi normal. Keluarga yang selama ini kita abaikan, kita anggap normal. Sibuk dengan kerjaan kita, apalagi kerjaan itu berhubungan dengan Tuhan. Dan atas nama Tuhan, kita mengabaikan keluarga. Untuk itu, hari ini, firman Tuhan akan berbicara buat setiap kita. Di mana saat ini, rumah kita menjadi gereja. Karena gereja bukan bangunannya. Gereja bukan programnya. Keluarga kita adalah gereja kita. Tuhan mau berbicara soal keluarga. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah. Mari kita mulai membaca firman Tuhan bersama-sama. Kitab Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat ke-14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Perhatikan kata ketahuilah. Ya, Tuhan Maha tahu. Dia tahu kenapa kita di lockdown di rumah-rumah. Dia tahu kenapa kita harus mendengar firman-Nya hari ini. Tuhan tahu. Dan kita juga harus tahu bahwa firman Tuhan kepada Abraham ini sudah digenapin. Lewat anak Abraham yang bernama Ishak. Kita tahu lewat Ishak lahir Esau dan Yakub. Kita tahu lewat Yakub lahirlah 12 anak dan menjadi 12 suku bangsa Israel. Kita tahu kisah kelaparan yang melanda tanah terjanji Kanaan. Sehingga Yakub dan keturunannya harus mengungsi jauh ke Mesir. Dan di Mesir, salah satu anak Yakub bernama Yusuf menjadi raja Mesir. Mari kembali kita baca bersama-sama firman Tuhan.
Keluaran pasal 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Setelah ini kita juga tahu ceritanya. Terjadi perbudakan yang membuat bangsa Israel berseru kepada Tuhan, minta dibebaskan. Kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membebaskannya. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Firaun yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak begitu saja ingin membebaskan dan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Karena Firaun menikmati tenaga kerja murah yang sangat menguntungkan. Tidak memperdulikan nasib budak-budak itu. Yang penting bagi Firaun, kekuasaan, kenikmatan, dan kelimpahan. Bukankah praktek-praktek seperti Firaun yang kejam ada di sekitar kita? Dan ada di dalam dunia gereja dan kekristenan. Penindasan umatnya di Mesir, penindasan umatnya di institusi-institusi agama yang menjual nama Tuhan telah sampai di telinga Tuhan. Dan Tuhan mendengar jeritan umatnya. Dahulu Tuhan mengutus Musa. Mungkinkah sekarang Tuhan mengutus corona? Baiklah kita jawab masing-masing dengan pengertian dan penerimaan menurut level kita masing-masing, tanpa kita menghakimi dan merasa paling benar. Intinya, setelah Tuhan mendengar jeritan umatnya, sementara Firaun terus mengeraskan hatinya, maka terjadilah 10 tulah. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Dan kita tahu, tulah terakhir adalah tulah yang mematikan. Tetapi kembali Tuhan menunjukkan kasih dan pemeliharaannya kepada orang-orang pilihannya. Kepada anak-anaknya. Maka ia berfirman. Kembali kita baca firman Tuhan bersama-sama. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tuhan menyelamatkan dengan jelas disebut lewat kaum keluarga dan tiap-tiap rumah tangga. Mengambil seekor anak domba. Dan kita tahu bahwa anak domba yang dimaksudkan adalah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kembali sekarang kita baca ayat ke-13-nya. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Corona memaksa kita masuk tinggal di dalam rumah-rumah. Kita bisa selamat dari virus itu bagus. Plus kita mendukung program pemerintah. Tetapi lebih dari itu, Tuhan memiliki rencana buat kita untuk fokus kepada darah domba di tiang pintu dan ambang pintu. Artinya, sudahkah seluruh anggota keluarga kita diselamatkan? Sudahkah keluarga kita dibangun di atas dasar anak domba? Keluarga adalah institusi yang mendapat perhatian begitu besar di dalam Alkitab.
Maka kitab pertama Kejadian dimulai dengan kisah keluarga Adam dan Hawa. Dari keluarga kecil ini lahir sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Intinya, sebuah keluarga begitu penting dan genting untuk diperhatikan. Apalagi kehidupan di kota besar yang begitu penuh dengan kesibukan dan persaingan yang semakin tinggi, menciptakan pribadi-pribadi yang semakin individualis. Orang cenderung mencari kesenangan dan kebahagiaan sendiri. Sehingga ketika hal ini diperhadapkan dengan kehidupan di dalam keluarga, maka akan menimbulkan masalah yang cukup besar. Peningkatan angka perceraian yang berakibat pada meningkatnya jumlah orang tua tunggal atau disebut single parent. Kemudian berdampak pada anak-anak generasi penerus. Hilangnya figur ayah atau ibu pada anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal akan berefek pada perkembangan kepribadian dan psikologis seorang anak. Di masa isolasi karena virus corona ini, saya merenungkan dan mengingat keluarga-keluarga yang sempat saya tahu dan sempat saya layani. Mereka sedang memikirkan dan mau mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai. Sementara mereka adalah orang-orang yang rajin dan aktif di gedung gereja. Mengapa bisa begini? Menurut pengamatan saya, karena semakin terlihat orang-orang Kristen mulai menjadikan perceraian sebuah opsi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka yang tidak dapat diselesaikan. Dan juga meningkatnya kecenderungan orang-orang Kristen yang dapat menerima perceraian, bahkan tidak jarang mendukungnya. Komitmen janji nikah tidak lagi dianggap sebuah sesuatu janji yang sakral. Janji yang harus ditepati. Janji hidup semati sampai maut memisahkan. Tetapi saat ini banyak yang tak lebih melihat janji pernikahan hanya sebuah seremonial dan ibadah di gereja hanya menjadi kewajiban sebuah agama. Padahal kekristenan bukan agama dan jauh dari agama. Suatu hari ada urusan keluarga mendadak di hari Minggu, sehingga untuk kedua kalinya dalam hidup saya, di hari Minggu, saya tidak ke gereja. Ada dalam benak dan pikiran dan hati terselip perasaan bersalah. Tidak ke gereja dan tidak melayani. Bahkan sering kali atau boleh dikatakan setiap kali liburan saya bersama keluarga, jika jatuh di hari Minggu, tetap ingin melayani. Tetap ingin khotbah dan melayani. Ya entah karena mengejar love gift-nya, entah mencari panggung untuk tetap eksis, entah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Tetapi jelas ada suara yang keras menegur, engkau telah menjadikan pelayanan sebuah berhala. Iya, sebuah berhala. Berhala adalah suatu yang dapat berbentuk benda kelihatan atau tidak kelihatan, yang disakralkan, kemudian dipuja atau disembah sebagai benda suci. Kalau dia berbentuk buku, maka disebut buku suci. Kalau dia berbentuk patung, maka disebut patung suci. Kalau dia berbentuk hari, disebut hari suci. Kalau dia berbentuk pekerjaan, dia disebut pekerjaan suci, dan seterusnya. Mengapa saya tidak pernah merasa bersalah jika saya tidak pernah mengajak keluarga bersama jalan-jalan, liburan, atau bermain dengan mereka? Memberhalakan pelayanan dan gereja telah membutakan saya selama ini. Maka di satu hari Minggu belum lama ini, di tengah virus corona sudah menyerang beberapa negara, tetapi belum masuk ke Indonesia.
Di satu hari Minggu itulah seluruh keluarga kami kumpul. Hanya untuk membesuk dan menengok mama yang sudah sepuh, tua, dan terbaling lemah, seolah-olah tidak ada waktu lagi atau waktu yang terakhir untuk kami melihat mama. Setelah selesai membesuk mama, kita berfellowship dan kita bercanda dan menggali memori usang mengingat betapa besar kasih mama. Akhirnya kami pun sekeluarga melanjutkan bermain games VR atau visual reality di salah satu mall di Jakarta. Di dalam games itu, semua anggota keluarga mengenakan alat-alat dan perlengkapan khusus. Hampir 30 menit kita bermain bersama anggota keluarga. Dalam games VR ini, yaitu memerangi musuh yang datang dari atas, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Dan jika ada anggota keluarga yang mati terserang oleh musuh, maka lewat sentuhan anggota keluarga lainnya bisa menghidupkan kembali. Lewat games ini membuat kita tertawa dan akrab, serta belajar bersama akan nilai-nilai kehidupan keluarga yang sangat baik sekali. Contohnya seperti bersatu menghadapi musuh, saling tolong-menolong jika ada yang terluka. Intinya, orang pertama yang akan hadir memberi pertolongan adalah anggota keluarga kita, bukan yang lain. Serta mereka lah semua yang merasakan impact-nya jika terjadi sesuatu kepada keluarga kita. Maka jangan pernah kita melupakan atau mengabaikan keluarga kita sendiri atas nama pelayanan atau gereja. Kemudian kami juga melanjutkan dengan nonton sebuah film. Nonton juga sebuah tindakan yang jarang saya lakukan. Selain tidak suka nonton, juga masih melekat ajaran lalu yang mengatakan pergi ke bioskop itu dosa. Itu masih melekat. Pendek cerita, akhirnya kita sekeluarga nonton film dengan judul 1917 atau 1917. Sebuah kisah sederhana di mana dua orang tentara harus membawa berita penting untuk menyelamatkan teman-temannya yang nyaris binasa, terperangkap dan akan masuk jebakan musuh jika berita itu tidak sampai ke mereka. Dan akhirnya dua orang pembawa berita itu di dalam perjalanan yang sangat seru dan tegang, dan akhirnya satu orang harus meninggal karena ingin menolong musuhnya. Dan akhirnya tinggal seorang diri melanjutkan membawa surat penting itu dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan akhirnya ia mencapai tujuannya dan menyelamatkan ribuan nyawa teman-temannya. Lewat menonton film ini, kita banyak belajar di mana kita harus hati-hati dengan musuh yang kelihatan memelas dan minta tolong. Musuh adalah musuh. Iblis adalah iblis yang sering menyamar dengan berbagai cara dengan tujuan jahat. Kesimpulannya, bermain dan pergi bersama keluarga yang kita cintai lewat media film atau main games adalah juga bagian dari ibadah. Bukankah seringkali kita mengabaikan dan melupakannya? Karena kita menekankan ibadah agamawi dengan segala aksesorisnya dan melupakan ibadah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga di luar kelihatannya wow, tapi di dalamnya hancur. Jadi, jangan memperlakukan pelayanan dan hari Minggu itu berhala. Semua hari adalah harinya Tuhan. Dan semua pelayanan harus ditunjukkan kepada Tuhan dengan menekankan esensi yang fokus ke pribadinya. Akhirnya dapat saya katakan, bersama keluarga saya menemukan Tuhan di dalam bioskop dan tempat game visual reality tersebut. Ingat, makhluk-makhluk kecil yang Tuhan izinkan tinggal bersama kita
masa kecil mereka akan cepat berlalu dan tidak pernah kembali lagi. Mereka bukan saja memerlukan makanan dan minuman, mereka memerlukan kasih sayang tanpa syarat, pelukan hangat, kata-kata positif, penuh berkat, dan mereka memerlukan role model. Maka, jangan ada lagi alasan kita mengabaikan keluarga kita hanya karena kita rajin ibadah atau pelayanan di hari Minggu, tetapi kita melupakan bermain, berlibur, makan, dan aktivitas bersama keluarga yang kita cintai. Salam keluarga, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur Engkau hadir dalam setiap peristiwa dan kejadian, termasuk dalam kisah corona yang mendunia dan memaksa anak-anak-Mu masuk tinggal di dalam rumah-rumah yang mengingatkan kami akan kejadian diluputkannya umat-Mu di tanah jajahan Mesir. Maka kami berdoa, luputkan dan bebaskan kami dari virus corona yang merajalela, dan kuatkan serta sembuhkan umat-Mu yang saat ini kena serangan virus corona. Kami ingin bertobat dan kami ingin menghargai keluarga yang Kau berikan. Dan kami mau belajar saling menjaga dan mencintai. Karena keluarga adalah gereja yang dekat. Gereja yang sesungguhnya. Karena kami yakin dan percaya keluarga yang kuat dan diberkati akan menghasilkan gereja-gereja yang kuat dan diberkati. Bukan saja dengan hal-hal jasmani, melainkan juga nikmat rohani yang tak ternilai harganya. Berkati keluarga kami semua Bapa, dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Salam keluarga, saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan memberkati.